الشيخ بن باز قال الشيخ فوزان رحمه الله والله سبحانه وتعالى ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية فيوصف بأنه الخالق دائما وأبدا. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala laisa, tidak ada, li sifatihi, pada sifatnya, bidayatun, permulaan. Jadi tidak ada permulaannya pada sifat-sifat Allah. Jadi Allah memiliki sifat al-khalq, atau Allah memiliki sifat ar-rizq, atau Allah memiliki sifat al-ilm. Laisa lahu bidayah, tidak ada awalnya. Paham ini sebagaimana kama annahu laisa lidzatihi bidayah, sebagaimana pada zatnya Allah tidak ada bidayah, sebagaimana sifatnya Allah tidak ada bidayah, begitu juga pada zatnya Allah tidak ada bidayahnya. Paham kira-kira ini saudara? Jelas? Idzan Allahu ada. Allahu al-awwal laisa qablahu syai'. Allahu, zatnya Allah ada, laisa lahu bidayah. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, laisa lahu bidayah. Laisa laha bidayah. Fayusafu bi annahu al-khaliq daiman wa abada. Dan Allah itu disifati bahwasanya Allah itu adalah khaliq. Namanya khaliq, memiliki sifat al-khalq daiman wa abada. Senantiasa dan selama-lamanya. Kalau ada kata-kata bidayah, pahami di sini, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala laisa laha bidayah, sebab kalau Allah itu memiliki sifat bidayah, berarti sebelum permulaan itu berarti Allah tidak ada. Sifat itu tidak ada berarti. Ada mana bidayah. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat yatakallam. Kalau kita katakan sifatnya Allah itu memiliki bidayah, berarti sebelumnya itu Allah tidak bicara. Maksud, kalau ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memiliki al-ilmu, memiliki bidayah, berarti awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu, dia jahil, baru ada sifat al-ilm. Begitu juga zatnya Allah itu sejak dulu itu ada, laisa la bidayah. Kalau ada kata zatnya Allah itu ada bidayah, berarti sebelum ada Allah tadi itu ada Allah. Namanya itu memiliki bidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik, akan tetapi Allah itu laisa qablahu syai'. Sebelum Allah itu sudah ada, dan Allah itu al-awwal, laisa lahu bidayah. Laisa lahu bidayah. Wa amma af'aluhu subhanahu wa ta'ala, adapun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, fayya qadimatun naw hadisatul ahad. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qadimatun naw, naunya itu dahulu. Tapi hadisatul ahad, apa itu hadisatul ahad? Persatuannya itu baru. Ada mana?
hadisatul ahad. Persatuannya itu adalah baru dan apa yang nau'nya itu adalah qadim. Seperti kalam. Allah Subhanahu wa taala disifati al-kalam. Al-kalam nau'nya, nau'ul kalam, zatnya kalam, macam jenisnya kalam pada Allah Subhanahu wa taala itu qadimah dahulu. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah, kadang-kadang bicara, kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, itu adalah hadisnya itu baru. Yang mananya baru itu adalah sebelumnya Allah diam, kemudian berbicara. Ada mana baru. Tapi nau'ul kalam, jenis kalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala memilikinya, adalah qadim. Sejak ada Allah itu ada, maka al-kalam itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paling mana? Qadimatun nau', hadisatul ahad. Ini sudah sama kita 3 kali di lum'ah dan di wasitiyah. Sekarang sama kita qadimatun nau', hadisatul ahad. Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mutakallimun. Ada mana mutakallim? Qabla ayyasura minhul kalam. Allah itu berbicara sebelum kalam itu nampak dari Allah. Ada mana? Ada mana apa? Qadimatun nau'. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Hatta andai kata belum nampak pada dia sifat kalam itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalqu, menciptakan. Sebelum Allah mewujudkan ciptaan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat al-khalq, sudah memiliki sifat al-khalq. Wa khaliqun, dan Allah itu adalah menciptakan. Qabla ayyasura minul khalq, sebelum nampak dari dia al-khalqu, yaitu ciptaan. Sebelum nampak dari Allah Subhanahu wa taala al-khalq, Allah itu sudah dimiliki, sudah disifati dengan sifat al-khalq. Paham soalnya ikhwan? Jelas? Kita ini wa amma annahu yatakallam, adapun kalau dia itu berbicara, wa yakhluq, fa hadhihi af'alun mutajaddidah. Ini adalah perbuatan yang baru. Jadi kalau itu jadi perbuatannya Allah berbicara, perbuatannya Allah menciptakan, itu ya tajaddad, itu baru. Ini namanya satuan perbuatan Allah itu adalah baru. Adapun nau' itu sifatul khalq, wan nau' sifatul kalam, itu adalah qadimah, yaitu dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah itu menciptakan. Nah, kita enggak tahu kan? Tahunya apa? Jadi sifat al-khalq dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutajaddidah, baru. Bisa jadi sekarang Allah menciptakan, bisa menciptakan, atau yang akan datang Allah akan menciptakan. Berarti ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, itu Allah sudah memiliki sifat al-khalq. Sebelum Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu sudah memiliki sifat al-kalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi sifat al-rizq. Ada sama qadimatul nau'. Ada sama qadimatul nau'. Adapun berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hadisul ahad. Hadisatul ahad. Qala al-alamatu Ibnu Abil Izz rahimahullah. Berkata al-alamah Ibnu Abil Izz rahimahullah fi syarhihi, wa ahlul kalami, dan ahlul kalam al-madmun, yang tercela. Ahlul kalam yang tercela, yutliquna, mereka ini mengitlaqkan nafya hulul hawadits, menafikan
penempatan Allah itu memiliki sifat baru. Paham ini? Ini sekarang Al-Kalam mengikrarkan Allah itu tidak ada yang baru bagi Allah. Sifat Allah itu qadimah. Seperti qadimah. Jadi mereka itu mengikrarkan penafian peniadaan hulul hawadits. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki penempatan baru pada sifatnya. Paham maksudnya? Maknanya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sekarang ini bicara, nggak mungkin. Allah sekarang mau berzikir, nggak mungkin. Allah menciptakan, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki al-hawadits baru, itu nggak mungkin. Maksud daripada Ahlul Kalam dalam hal ini adalah menafikan sifat-sifat Allah al-ikhtiyariyah yang berkaitan dengan ganda. Seperti Allah yang zil, istawa, Allah itu turun. Turun kenapa? Turun itu apa turun itu? Turun itu adalah apa? Sifat apa sifat? Hadis yang baru. Kadang-kadang Allah turun, kadang-kadang tidak. Ada mana hadis? Ya kan? Kadang-kadang Allah istawa, kata mereka istawa, kadang-kadang tidak. Ada baru. Allah tertawa, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tidak. Ada baru. Karena mana baru ia tersejar. Jadi itu kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ada mana hadis. Nah, Al-Kalam itu menafikan hulul hawadits. Allah itu tidak memiliki, tidak menempati baru pada Allah. Itu dinafikan secara mutlak. Ada mana hulul hawadits. Ada mana hulul hawadits. Perhatikan, Ahlussunnah kan tidak. Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah memperinci. Ahlussunnah tidak bisa barakallahu fiik mengitlaqkan nafyu hulul hawadits pada Allah mutlak, enggak bisa. Enggak bisa. Ahlussunnah perincian dulu. Apa maksud Anda dalam menafikan al-hawadits ini? Udah perinci. In arasta Allah Subhanahu wa taala enggak turun, maka ada batil. In arasta Allah enggak tertawa, ada batil. In arasta Allah enggak heran, ada batil. Maka lihat dulu Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah tidak mengitlaqkan penafian hawadits pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam beberapa hal bisa jadi Ahlussunnah menafikan hawadits baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak mutlak, perlu diperinci, perlu diperinci. Maka di sini wa ahlul kalamil mazmur, ahlul kalam yang tercela, yutliquna, mereka ini mengitlaqkan nafya hulul hawadits, penafian penempatan baru pada Allah Subhanahu wa taala, pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini. Wa yusallimu as-sunniyyu lil mutakallimi dzalik. Maka Ahlussunnah Sunni menerima pada Ahlul Kalam omongan tadi, omongan penafian. Wa yusallimu sunni, maka as-sunni Ahlussunnah menerima lil mutakallimi pada Ahlul Kalam dzalika omongan tadi. Al-Dhanin dengan sangkaan, itu sangkaan Sunni, sangkaannya Sunni, annahu nafa anhu subhanahu, bahwasanya mutakalim ini menafikan dari Allah ma la yaliqu bi jalali, apa-apa yang tidak layak pada Allah. Itu prasangka as-Sunni, prasangka as-Sunni kepada mutakalim. Jadi tak terima omonganmu, kita menafikan al-hawadits bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sangkaannya as-Sunni tadi itu peniadaannya Ahlul Kalam itu meniadakan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang hawadits pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak pada Allah. Itu diterima oleh Sunni. Ah, berarti kan sini. Fa in sallama lahu hadzal nafya, maka apabila, jadi kan ini As-Sunni menerima penafian ini dari Ahlul Kalam, langsung alzamahu, langsung mutakallim menginjabkan kepada As-Sunni. Jadi bukan cuma pertama sekarang, setelah As-Sunni menerima omongannya Ahlul Kalam,
setelah Sunni menerima omongannya Ahlul Kalam, yowis tak terima. Bahwasanya kita menafikan hawadits dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima secara yowis Allah nggak punya hawadits. Maksudnya dan kita tiadakan. Kenapa Sunni itu menerima? Prasangka Sunni itu yang kita maksudkan adalah hal-hal yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Hal-hal yang tidak bagus, yang tidak layak untuk Allah, kita nafikan Islam. Nah ternyata setelah itu ada mukadimah kedua, al-mutakalim mengilzamkan kepada al-sunni. Apa ilzamnya? Al-jama'u nafsil sifat al-ikhtiyariyah wa sifatil fi'liyah. Maka al-mutakalim mengilzamkan kepada dia untuk menafikan sifat-sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat ikhtiyariyah dan sifat-sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah itu nggak turun, Allah itu nggak tertawa, Allah itu kadang-kadang dinafikan semuanya. Kenapa? Karena ini semuanya itu baru. Seperti kenapa kita dinafikan? Karena baru. Allah turun itu baru. Sebelumnya kan nggak turun. Allah tertawa, sebelumnya tertawa, karena tertawa ini baru semuanya. Ini kan baru semuanya. Maka langsung setelah itu diilzamkan oleh Sunni, oleh mutakalim al-Sunni, berarti kita menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhtiyariyah dan fi'liyah. Wa ghairu lazim. Padahal ini sebenarnya tidak harus pada Sunni. Harus dengan saya menafikan hawadits, lain senaya dan tidak mengharuskan bagi anak untuk menafikan sifat-sifat ikhtiyariyah dan fi'liyah, tidak mengharuskan. Ketika anak menafikan hawadits dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menafikan pada anak untuk menafikan sifat-sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah. Wa inna maksud anak adalah menafikan hal-hal yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Iya. Apa sifat hawadits yang tidak layak? Ya, mungkin Allah tidur, kan hawadits. Allah ngantuk, kemudian lagi sifat Allah duduk, ya tidak layak, yang tidak pas, kayaknya nggak ada dalilnya. Nusur, anggapan nusur, Sunni. Wa inna ma utiya sinnu, wa inna ma dan sesungguhnya utiya sinnu didatangkan untuk al-sunnah ini min taslim hadzal nafsil mujmal, menerima penafian secara global. Yang salah dari Sunni ini adalah menerima ini dengan penafian secara global. Ini yang keliru di sini. Ini titik kesalahannya di sini. Wa illa jika tidak, kalau istasara, maka andai kata dia minta perincian, wastasara dan minta penjelasan, lam yang pakai mau, tentu tidak akan terpatahkan bersama dia. Tentu tidak akan terpatahkan bersama dia. Tapi karena dia nggak memperinci dan nggak minta perincian, ya sudah diizamkan oleh dia, karena dia tidak minta perincian. Awas nanti kalau nggak hafal ya. Nah. Qala al-musannif rahimahullah. Paham Met? Hah? Iki agak sulit ini memang. Tapi insyaallah putarannya nanti yo sedikit belajar saya ono gampang, ono repot, ono sedang. Nah kalau itu nggak bela, nggak belajar. Untuk saya berkata, kita ini kalau pakai antum kita ini temenan. Mulai saya lagi. Wa ba'dul mu'assasati ar-rasmiyah, sebagian yayasan-yayasan resmi fil biladil islamiyah, di negara-negara Islam, hasya kecuali bilada at-tauhid, yaitu negara tauhid. Siapa ke negara tauhid? Ad-Daulata As-Saudiyah, negeri Saudiyah. Jadi sekarang yayasan resmi di seluruh negara-negara Islam kecuali negara tauhid saja, yaitu Daulah Saudiyah. Dan terkenal Saudiyah adalah Daulah At-Tauhid. Allah, semoga Allah menjaga Daulah Saudiyah.
bagaimana yayasan-yayasan resmi ini yushiruna, mereka ini menyebarkan, ini yayasan-yayasan resmi ini menyebarkan, ingat, kecuali yayasan di daerah Saudi. Mereka ini menyebarkan mazhab al-Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, wal Maturidiyah, wal Jahmiyah di dalam masalah takwil wa ta'til sifatillah. Yayasan di Indonesia resmi apa? Hah? Apa? Ada yayasan resmi? Hah? Apa yayasan resmi? Yang menyebarkan Hah? Apa itu? Hah? Hah? NU? Saya resmi gitu ya, sini resmi. Hah? Ya saya resmi lah ya, kayak sudah kantor resmi. Ini yang diakui oleh negara-negara yang diakui yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Mereka ini menyebarkan mazhab Asy'ariyah, ya, wal Maturidiyah, wal Jahmiyah dalam masalah sifat. Kalau tak ngajar nggak kerosot, ya. Astaga. Wa yusiruna, dan mereka ini mengirimkan doa tahun dai-dai mereka, wa kutubahum, dan kitab-kitab mereka, ila syatta anha'il alami, ke setiap penjuru dunia, dihadiri dakwah dengan stempel dakwah, ya, dihadiri dakwah dengan dakwah ini biismi al-Islam sahih, dengan stempel Islam yang benar. Jadi stempel Islam benar, ya, stempel Islam yang benar, stempel Islam yang benar. Tapi padahal tidak benar, karena mereka menyebarkan mazhab Jahmiyah wa Maturidiyah wa ila-ila. Dengan inilah fatatarabba, terdidiklah ajyalun, kelompok-kelompok, itu bangsa, negara, itu ajyal. Jadi terdidiklah ajyalun, kelompok atau desa atau negara itu ala nafi uluwillah, untuk menafikan tingginya Allah, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, dan terdiri juga ala ta'wilin wa ta'til sifatil khabariyah, sifat-sifat khabariyah, kayak minal yadaini wal wajhi wal ainaini wal qadamaini was sifatil ikhtiyariyah. Tahu kan apa ya? Sifat khabariyah dan sifat ikhtiyariyah. Jelas? Kalau khabariyah apa? Sifat yang sabit untuk Allah, zatiyah, berarti kayak wajah, zatiyah, zawazallah. Kalau ikhtiyariyah kayak apa? Istiwa arsy, ini sudah terangkan karena jamaah ada khabariyah, ada zatiyah, dan ada ikhtiyariyah, itu fi'liyah. Wal ikhtiyariyah min al-istiwa al-'arsy wal nuzul wal maji' wal ityan yaum al-qiyamah lil fasli bainal ibad wa ghairiha min sifatil jalal wal kamal, dan selain itu dari sifat-sifat kemuliaan dan kemuliaan. Walaupun lebih ditambah, kalau itu ditambah lagi duyu'i dakwati haula, apa duyu'i, tersebarnya dakwah mereka wa ta'siriyah salbi, dan pengaruh-pengaruh mereka yang negatif. Apa sih salbi itu? Min apa? Negatif ya? Negatif kan? Ya. Apalagi pengaruh-pengaruh mereka yang negatif, yang elek, yang negatif ya. Waffaqallahu, semoga Allah memberikan taufik ulata umurina, pemimpin-pemimpin kita, ila tasfishiha, untuk membenarkannya. Bagi itu kenapa lagi tersebarnya dakwah mereka, menjadi masyhurnya dakwah mereka, ya udah diterima oleh mereka kan. Apalagi sekarang
kiainya yang gede-gede yang masyhur itu kan dengan ngomong gini karena kita diterima oleh mereka. Pak ente baru masa kecil yang mana mau diterima oleh mereka kan? Nah, tersebarnya dakwah mereka itu semakin apa? Semakin mempermudah untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sawan kana khabari atau batiyah. Mazala al-hizbiyun. Senantiasa hizbiyun ini modele. Yulabisuna memberikan talbis. Memberikan apa talbis? Kerancuan ya. Memberikan apa sengena? Kesamaran. Al-Akmar kepada penduduk-penduduk. Akmar itu kepada orang-orang banyak. Akmar itu kepada orang-orang masyarakat. Bi'anna da'awati hadil firqil dhara qad idmahalat. Jadi mereka berikan talbis kepada orang-orang banyak bahwasanya dakwah hadil firqil dhara, firqah yang sesat ini, kayak Maturidiyah itu qad idmahalat, sungguh telah idmahal artinya jangkal. Ayat telah berhasil, sudah menjadi masyhur. Ini tafsir mereka. Jadi dakwah firqah yang sesat ini sungguh telah jangkal. Ayat telah tersebar, telah masyhur. Ini sebenarnya mereka. Wah ini mau sama belajar hari ini masyhur orangnya tersebar menjadi antara masyarakat yang ada ini. Nah, saya jelaskan ya, wayat jauh dan mereka ini mendakwahkan, punya dakwahan. Anal juhud, bahwasanya perang, berjihad, yajibu itu wajib, antus rofa dipalingkan ila muwajahati da'watil ilhadiyah untuk menghadapi seruan-seruan ilhadiyah fahasbu, maka cukup. Jadi makanya ente ngapain bantah orang-orang Maturidiyah, Islam, kamu itu apa-apa, gini. Gak usah ente ngapain bantah ulah nasari lainnya, gak usah. Peperangan itu cukup diarahkan, dihadapkan kepada orang-orang ilhadiyah yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu kufur, yang mereka itu enggak mengakui agama Islam, bahasa nasionalnya, yaitu kita itu butuh memerangi orang-orang kafir. Gak usah ngapain ente itu membahas masalah Maturidiyah, masalah gini-gini, apalagi masalah apa, gak usah. Cukup aja ente itu memerangi orang kufar, mereka senjata lengkap, itu ngapain ente? Sampai nanti bahas masalah head, masalah pok, masalah kada, enggak guna faedah. Ayo termasuk dakwah mereka jadi jihad, peperangan, tahdiran, itu cukup diarahkan kepada musuh-musuh Islam, di antaranya adalah ilhadiyah. Nahwa syu'iyah seperti komunis, Allah ditungkiru wujudallah, yang dia adalah mengingkari wujudnya Allah. Itu yang perangi. Waqat tanasau, dan sungguh mereka ini pura-pura lupa anna hadhihi fi'ata, bahwasanya kelompok syu'iyah ini allati tungkiru wujudallah, yang mengingkari adanya Allah, dia fi'atun qalilatun jiddan, kelompok yang sedikit sekali yang enggak punya pengaruh sama di masyarakat. Ya enggak? Syu'iyah itu masyarakat wis ngerti bodohnya mereka, wis ngerti sesatnya mereka, makanya enggak usah dibahas. Yang menjadikan samar masyarakat itu yang perlu dibahas, yang perlu dijelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Itu yang al-syu'iyah di masyarakat sedikit sekali adanya. Bahkan masyarakat tidak bagus adalah salah dan keliru. Menolehkan. Walaisalah ta'sirun kabirun, tidak ada pada dia pengaruh yang besar fi biladil Islam, di negara Islam, bi khilafil mu'awwilah, lain dengan ahlu ta'wil wal mu'attilah dan ahlu ta'til, li sifat malah Allah menyeluruh di setiap muassasah, di setiap lembaga-lembaga Islam, di setiap muassasah Islam, muassasah Darul Asar iki
Yayasan Darul Aksar itu. Ketua yayasan itu pinggirnya itu tahdiran itu. Wahai kutub, Sayyid Kutub inilah kitab-kitabnya Sayyid Kutub wal Buti wa Sya'rawi wa ta'ifah min ulama'il Azhar, dan kelompok dari ulama-ulama Azhar. Tabutu, apa tabutu? Menyebarkan fi kulli makan, di setiap tempat. Abefanana hamilata da'watul asyairah wal jami'ah, membawa dakwah asyairah dan jami'ah. Itulah Sayyid Kutub, itulah Al-Buti, itulah kelompok dari ulama-ulama Al-Azhar yang di Mesir. Mereka ini akhwanana, semoga Allah memperbaiki kami dan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa dakwah asyairah, membawa bendera asyairah dan bendera Maturidiyah dan bendera Azamiyah. Mereka semuanya adalah orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi mana yang bisa kuat ini. Fa'afsadat, maka ini orang merusak fitrah manusia sudah rusak dengan mereka ini. Bihujjati, dengan hujjah, dengan alasan tanzihillahi, mensucikan Allah, al-musyabahatul hawadis, untuk menyerupai apa hawadis? Makhluk, karena hawadis kan baru. Dikatakan, kenapa makhluk dikatakan baru? Soalnya makhluk itu sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itulah dikatakan baru. Bis mutajahilina, mereka semuanya bergaya bodoh, merasa bodoh atau pura-pura bodoh. Anak sahabat, bahwasanya para sahabat wasalafus saleh hum ahwasu minhum, sahabat itu lebih rakus dari mereka ala tanzihillah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat itu lebih rakus ya, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih semangat daripada ente loh. Masuk tawanan sahabat kabeh itu menetapkan wa ente Sayyid Kutub dan yang lain-lainnya itu meniadakan dengan alasan ini adalah mensucikan Allah. Soalnya sungguh takwa ente Allah sahabat tawanan saja. Masya Allah, Sayyid Kutub itu lebih juara, lebih takwa, lebih dalam ilmunya, lebih dari para sahabat yang lainnya. Sahabat itu semuanya ahli mujassimah, mereka adalah ahli tasbih, mujassim. Masya Allah, kalau wahasya, sahabat sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah. Ada Sayyid Kutub belum mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raghma hadza, meskipun seperti ini, amanu, mereka itu beriman bisifatillah, dengan sifat-sifat Allah, kama unzilat, sebagaimana yang diturunkan, duna ta'wil, dengan tanpa ta'wilin, au tahrifin, atau memalingkan, limaknaha, terhadap maknanya, waduna, dengan tanpa ayyushabbihullaha bi khalqih, mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan tanpa ini. Oke, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.